Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya masih semangat ya. Pagi ini Bu Giti sudah mulai menyampaikan materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita yang pertama adalah tentang teks prosedur. Oke, silakan diperhatikan. Bab pertama ini Bu Giti sengaja mengangkat tema kesehatan. Kenapa? Karena yang lagi teraktual ya. Nah, dalam pembelajaran kita nanti, ada beberapa kegiatan. Yang pertama, menganalisis informasi teks prosedur. Yang kedua, menganalisis struktur, merancang pernyataan umum, dan membangun teks prosedur. Serta kegiatan 3 yang terakhir adalah membuat. Oke. Next, nah di sini ada pengertian ya, pengertian teks prosedur. Apa itu Bu teks prosedur? Yaitu teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Tentunya apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang melakukan suatu hal dengan benar. Nah, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, harus ada judul yang ditulis secara jelas ya, misalkan prosedur memakai masker yang benar, itu ditulis secara jelas. Jadi dibaca dari judulnya saja orang itu sudah tahu apa yang ingin langkah-langkah apa yang ingin kalian jelaskan. Yang kedua, ada langkah-langkah kerja yang dipaparkan secara urut. Nah, jadi membuat teks prosedurnya itu harus secara urut ya, tidak boleh terbalik. Karena kalau terbalik nanti akan membingungkan pembaca atau pendengar. Yang ketiga, langkah kerja yang satu dengan yang lain itu harus koheren. Apa itu koheren? Koheren adalah nyambung ya, berkesinambungan, tidak boleh berbeda. Misalkan kalian membahas tentang prosedur pemakaian masker yang benar, ternyata kalian di situ menyisipkan cuci tangan, berarti kan nggak nyambung ya, nggak boleh. Kemudian ada teks ini bersifat informatif tentunya ya. Kalau kita membuat teks prosedur tujuannya kan untuk menginformasikan kepada pembaca prosedur atau langkah-langkah yang baik dan yang benar untuk dilakukan. Kemudian ada teks dipaparkan secara rinci. Kalau tidak rinci nanti kasihan pembacanya, akan bingung ya. Kemudian isi informasi bersifat objektif. Jadi contoh pemakaian obat, konsumsi obat itu juga ketika kita beli obat di label atau di kemasannya itu ada cara pemakaiannya. Nah itu bersifat objektif ya, tidak secara pribadi, tidak subjektif. Jadi semua orang itu pasti akan memahami teks prosedur yang ingin disampaikan. Kemudian informasi yang disampaikan bersifat universal. Karena kita sekarang mengangkat tema corona dan corona ini sudah terjadi mendunia ya, maka semua orang butuh tahu tentang cara-cara penanganan corona yang benar gitu. Jadi ini sifatnya sudah mendunia ya, sudah universal. Yang terakhir, teks ini bersifat aktual, akurat dan logis ya. Aktual itu tadi yang terbaru. Akurat itu yang akurat itu berarti datanya atau ketika kita membuat langkah-langkah itu tidak berdasarkan hayalan, tapi juga berdasarkan karena kita membaca buku atau karena kita mendapatkan instruksi, misalkan berdasarkan persyaratan dari gugus tugas COVID-19, maka cara pemakaian masker yang benar adalah sebagai berikut. Nah, kayak gitu ya. Jadi datanya itu akurat, tidak ngarang sendiri. Kemudian logis. Nah, walaupun kita membuat teks prosedur itu juga harus memperhitungkan kelogisan. Nggak mungkin kan kita membuat teks prosedur cara pemakaian masker yang benar, tapi di situ menggunakan bahasa-bahasa yang merujuk hayalan ya. Jadi orang itu malah nggak paham gitu. Terus jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur ini jenisnya ada 3. Yang pertama prosedur sederhana. Ini saya contohkan penggunaan setrika.
kedua, teks prosedur kompleks, mencakup banyak langkah. Jadi di dalamnya itu ada banyak langkah-langkah. Yang ketiga, protokol. Nah, ini yang nanti akan kalian pelajari. Protokol kesehatan misalnya. Kalau di sini saya contohkan protokol mencuci jersey yang orisinil ya. Kalau nanti kalian membuatnya protokol kesehatan penanganan COVID-19. Ini menganalisis struktur tes kebahasaan. Kriteria yang digunakan dalam pembahasan kali ini adalah tentang struktur teks dan kaidah kebahasaan. Struktur teksnya ada yang pertama tujuan, bagian yang menunjukkan hal yang akan dipaparkan dalam teks. Kemudian yang wajib dan harus ada adalah langkah-langkah ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 gitu. Karena teks prosedur ya ini ciri-cirinya, ada langkah-langkah. Dan terakhir ada penutup yaitu penjelasan langkah atau simpulan prosedur kerja. Nah, ini bisa kalian lihat, saya berikan poster atau contoh. Yang pertama ini adalah prosedur nih, cara pencegahan ya, cara pencegahan penularan COVID-19. Pertama harus cuci tangan, yang kedua menggunakan masker ya. Oke, sebentar. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua memasak daging atau telur hingga matang. Nggak boleh setengah matang karena nanti takut kumannya masih ada di dalam bahan makanan tersebut. Kemudian menghindari kontak dengan hewan liar. Kita tahu kan COVID-19 ini kemarin dikabarkan atau diberitakan di bawah atau ditularkan oleh kelelawar. Nah, oleh sebab itu di sini ditulis hindari kontak dengan hewan liar. Dan yang terakhir, jika sakit dan tidak kunjung sembuh, maka segera periksa ke rumah sakit. Nah, ini contoh teks prosedur. Untuk selanjutnya, nah ini silakan diperhatikan. Sebagai kegiatan lanjutan dari materi ini, silakan baca materi yang ada di kitab dan catatlah hal penting yang ada di halaman 17, 20, dan 21. Sudah, itu saja materi dari saya hari ini. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.